gimana kabarnya? Semoga walaupun banyaknya aktivitas tetap sehat ya. Jadi, selamat berjumpa di ibadah remaja pada minggu ini. Hari ini firman-Nya akan dibawakan oleh Mas Bertus dengan tema Jangan khawatir, rencana Tuhan baik. Selamat mengikuti. Shalom, ya apa kabar semuanya? Baik-baik ya, jelas sehat-sehat semuanya. Nah, tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah ketika kita belajar pun juga kita semakin diberkati Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati kami, dan Roh Kudus yang pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, apakah teman-teman pernah merancangkan aktivitas sehari ini ataupun 1 bulan ini mau ngapain saja? Pernahkah merasa menyusun rancangan-rancangan itu? Nah, pasti pernah dong ketika mungkin akhir tahun ya, tanggal 31 Desember, pasti dong pernah merancangkan, tahun depan kan tinggal sehari lagi nih, tahun depan mau ngapain nih, gitu. Ditulis, wah sekolah lancar, diberkati Tuhan, pelayanan lancar juga, seperti itu. Pernah ya merasakan. Tapi pernahkah teman-teman juga merasakan ketika sudah menjalani apa yang sudah direncanakan, ditulis itu tadi, pernahkah teman-teman itu merasakan bahwa kenapa kok seberat ini, kenapa nggak sesuai apa yang saya ekspektasikan dulu ketika saya nulis, kayak gitu? Pernahkah seperti itu? Pasti pernah ya. Ngerasa sangat, ini kok beda ya, ini kok nggak sesuai ya, kok ini ada gagalnya ya, atau gimana ya gitu. Nah, kita mau bersama-sama bagaimana sih Alkitab mengatakan bagaimana ketika kita merencanakan segala sesuatunya, dan bukti penyertaan Tuhan itu bagaimana. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita belajar dari kitab Matius ini, pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34 ini adalah hal kekhawatiran gitu. Tadi saya sudah cerita di awal, sudah menanyakan di awal bahwa pernahkah merancangkan segala sesuatu untuk satu hari ini, 2 hari ke depan, ataupun 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, pernahkah gitu? Dan ketika menjalani itu di tengah-tengah, pernahkah ngerasa kayak itu sangat susah sekali, sangat sulit sekali? Aduh, gimana ya? Kok ini kok nggak sesuai rencanaku, nggak sesuai rancanganku kayak gitu. Nah, di kitab Matius ini kita belajar tentang kekhawatiran seperti itu. Bagaimana sih sikap kita seharusnya menjadi anak-anaknya Tuhan ini, biar di dalam kita melaksanakan setiap rancangan-rancangan yang ada, yang sudah kita tulis untuk masa depan kita, untuk 1 tahun ke depan, bulan depan, 1 hari ke depan. Ya, kita mau belajar bagaimana sih Tuhan itu menasihatkan itu harus bagaimana, ataupun mengatakan bagaimana ketika kita berada di dalam satu kekhawatiran, ataupun dalam mengerjakan setiap rancangan-rancangan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, seperti itu. Dan di pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34 ini mengatakan bahwa ya, jangan khawatir. Hidup itu lebih penting gitu loh, daripada kamu mengkhawatirkan besok mau makan apa, besok mau berpakaian apa, seperti itu. Karena hidup di sini adalah kekekalan yang akan datang kayak gitu. Ketika kita setelah ini kita mati, terus kita di mana itu? Lah, hidup yang seperti itu yang dimaksud oleh Yesus pada perikop ini, seperti itu, yaitu kekekalan ketika nanti kita di surga kayak gitu. Nah, kita menjalani hidup di dunia ini ya dengan tanpa khawatir, dengan tanpa satu beban yang sangat berat itu, karena kita memikirkannya dengan diri sendiri, mengerjakannya dengan diri sendiri tanpa memikirkan ataupun mengerjakannya dengan mengandalkan Tuhan itu. Ya, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jangan khawatir gitu. Bahkan akan hari esok kayak gitu. Segala sesuatu yang sudah kita rancang atau rencanakan itu akan diberkati Tuhan kayak gitu. Karena di sini dikatakan bahwa bunga bakung di taman pun dipelihara, burung-burung di udara pun dipelihara. Apalagi kita sebagai manusia yang kita menyembah Tuhan Yesus ini. Apakah kita tidak diberkati, atau apakah rencana-rencana yang sudah kita tulis dan kita doakan itu tidak diberkati Tuhan? Atau apakah dengan rencana-rencana yang kemungkinan naik turun, gagal dan lain sebagainya itu, teman-teman, itu membuat kita malah menjadi khawatir dan menjauh dari Tuhan dan tidak berserah kepada Tuhan? Apakah seperti itu? Karena di perikop ini jelas mengatakan bahwa ya, tidak boleh khawatir gitu. Dan harus tetap berada di dalam Tuhan, stay, nyembah Tuhan, harus senantiasa mencari Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir dengan hal-hal hari esok. Itu kita harus makan apa, kita harus berpakaian apa. Karena satu contoh yang ada di Alkitab ini adalah, di perikop ini adalah, ketika rumput dicabut ataupun burung-burung di udara itu berterbangan seperti itu, terbang kemana-mana, rumput dicabut pasti akan tumbuh lagi dan menjadi rumput-rumput yang segar seperti itu. Itu bukti bahwa Tuhan tetap memelihara, tetap ada pertumbuhan di situ. Burung-burung di udara
Dengan dia tidak bisa berpikir seperti kita manusia gitu. Tapi dia tetap dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan gitu. Padahal dia tidak merencanakan apa-apa. Yang penting dia hidup di udara, terus kemudian makan, bertemu dengan burung-burung lain, seperti itu. Tapi kita yang manusia, mari kita evaluasi diri kita. Ayat yang ke-33 sampai yang ke-34 ini yang seharusnya harus kita kerjakan di dalam kita melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita catat itu tadi. Ayat 33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukuplah sehari, untuk besok ya sudah ada kesusahannya sendiri. Gak perlu khawatir dengan hal yang ada di depan kita. Jadi teman-teman, marilah kita tidak takut dan tidak khawatir untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita yakin dan percaya ketika kita merencanakan segala sesuatunya itu, di dalam perencanaan itu kita merencanakan sesuatu yang benar dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tetap terus mencari Dia, melayani Dia, bekerja ataupun sekolah ataupun yang menyelesaikan segala sesuatunya dengan motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya pasti Tuhan akan berkati dan akan menambahkan segala sesuatunya itu yang kita butuhkan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Tidak perlu khawatir. Seperti di perikop ini dikatakan, burung-burung di udara dipelihara, bunga bakung di taman dipelihara, sampai indah. Apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita pasti juga akan dipelihara. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak perlu khawatir. Rencanakan segala sesuatu, rancangkan segala sesuatunya, doakan. Dan ketika melaksanakan atau mengerjakan setiap rencana-rencana kita di tahun-tahun ini, tetap libatkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Rencana kita sama rencana Tuhan, jadi ataupun rencana kita akan sesuai dengan rencananya Tuhan juga. Itu yang diperlukan. Tetap stay, tetap sehat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar kita tetap terus diberkati Tuhan dan tetap terus bertumbuh dewasa serupa Yesus. Dan rencana-rencana yang sudah kita rancang itu pun juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita menutup untuk firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan kali ini. Kami diingatkan untuk tidak khawatir ketika kami merencanakan segala sesuatunya itu. Apa yang ada di dalam hidup kami mau berserah penuh dalam Yesus. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati agar kami senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat setiap rencana-rencana kehidupan kami, untuk studi kami, untuk keluarga kami, pelayanan kami, dan apa yang kami kerjakan tiap pergumulan kami juga Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, dan rencana-rencana yang kami rancangkan ini adalah sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan kami percaya bahwa nama Yesus akan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh tetap terus sehat sampai sekarang, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati semuanya.
Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dengan adanya firman tadi kita dapat selalu dikuatkan ya. Selamat berjumpa di ibadah remaja minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.